Konten marketing sepertinya udah mendekati titik puncaknya ya. Sekarang kalau kita lihat banyak anak-anak yang udah mulai punya cita-cita atau bahkan udah punya profesi baru gitu ya. Jadi YouTuber, jadi influencer, jadi content creator gitu ya. Kalau makan di resto kita sekarang sering ketemu aja momen dimana orang ngomong sama kamera, ini ngapain sih dia makan sambil video call atau gimana. Ternyata enggak, ternyata lagi bikin review makanan gitu ya. Bukan cuma di resto aja gitu kan, kalau kita liburan gitu ya, baru turun pesawat, baru nyampe Bali turun pesawat, ada yang ngomong ini ternyata bukan kalian video call kali ya sama yang mau jemput, ternyata enggak, ternyata lagi yang vlog, gue udah nyampe nih di Bali nih, baru mendarat, kayak gitu gitulah ya. Sampai di hotel pun begitu, sampai di tujuan tempat wisata pun begitu gitu ya. Sama juga begitu kita bahkan nggak usah liburan, kita beli barang gitu ya, di e-shop, di e-commerce gitu ya, barangnya nyampe di videoin, wah ini barang gue udah nyampe nih, unboxing dan sebagainya. Ketemu teman lama videoin, wah ini gini. Ketemu orang terkenal, ketemu presiden, ketemu artis, terus jalan di depannya dengan ngevideoin, terus si artis atau presiden ini di belakangnya kayak seolah-olah nih gue lagi bareng sama Jokowi nih, kan kurang lebih kayak gitu ya. Nah belum lagi tren yang joget-joget, tren ngerjain orang, ngeprank yang sampai akhirnya dibully gara-gara nggak tahu batas gitu ya, tren nolong orang susah dan lain sebagainya gitu. Nah konsekuensinya informasi akan makin membanjir, dan dari sisi brand akan selalu ada aja yang asal nebeng. Maksudnya apa? Ikut apapun trennya gitu. Jadi ada tren apa, yuk ikut yuk gitu kan. Berusaha masukin ke brand message gitu ya. Yang tren joget-joget, yuk pokoknya video brand kita harus ada joget-jogetnya gitu kan. Dan apapun itu gitu lah ya. Lagi tren lato-lato, oh ya udah video kita harus ada lato-latonya ya gitu ya. Jadi lepas apakah ini sejalan apa nggak sama brand vision dan personality-nya, masukin aja gitu ya. Dan itu bahaya gitu ya. Yang harus hati-hati adalah dari sisi konsumen gitu kan, yang akan bikin attention makin scarce, makin susah, makin langka gitu ya. Orang akan makin banyak nge-skip gitu ya. Kayak gue pun melakukan itu ya, kayak berapa 3 tahun lalu waktu TikTok baru mulai rame-rame, itu hiburan gue tuh, jam kerja selesai lihat-lihat, swipe dan gue enjoy banget. Nah sekarang itu yang gue swipe itu sebelum 3 detik itu lebih banyak. Kenapa? Karena sampahnya mulai muncul, konten-konten yang orang pengen diperhatiin tapi buat gue nggak cukup menarik untuk diperhatiin tuh lebih banyak gitu ya. Dan ini akan bikin attention span akan makin turun, dan kita pun beradaptasi gitu ya. Kalau dulu kita nolak telepon telesales tuh nggak enak, mbak, sorry ya saya lagi belum butuh nih untuk yang sekarang kan gitu ya. Terus mulai berpura-pura, mbak sorry saya lagi meeting, ngomongnya bisik-bisik gitu ya. Sampai kayak, halo nih dari siapa, dari ini, oh ya udah langsung tutup, enggak gitu. Itu kita akhirnya juga udah melihat itu jadi kebiasaan, dan it's normal gitu loh. Email blast turun terus performance-nya, WhatsApp blast pun juga, push notif apalagi gitu ya. Begitu juga dengan iklan di traditional media. Kalau attention span turun ya karena itu tadi, konten makin banyak dan otak kita dipaksa untuk memilah-milih mana yang mau gue perhatiin, mana yang enggak, dan itu bahaya banget. Nah dan lebih bahayanya lagi, otak itu punya kemampuan untuk capture pattern, dan itu makin meningkat ya, kayak kalau kita belajar artificial intelligence, dia belajar dari kalau patternnya gini, makin yakin. Nah ketika semua konten bentuknya begitu, otak pun akan memprogram dirinya untuk men-skip yang kayak begitu, sepersekian detik udah langsung tahu, wah ini harus gue skip gitu ya, dan itu bahaya. Nah akhirnya brand owner punya tantangan lebih berat untuk bikin brand message-nya diperhatiin dan diingat orang gitu ya. Dan ketika ini terjadi, banyak yang berpikir jalan keluarnya adalah ya udah lo harus bikin yang beda gitu ya. Pertanyaannya, apakah beda itu cukup gitu? Nggak selalu gitu ya. Justru ada hal yang sebenarnya nggak selalu super berbeda, tapi lebih powerful, yaitu relevansi gitu. Jadi relevan itu penting gitu ya. Nah masalahnya adalah, walaupun relevansi udah sering diomongin termasuk di podcast ini, apa sih relevan itu gitu loh. Secara normatif relevan itu adalah sesuatu yang menarik buat audiens. Ketika itu menarik buat gue, artinya itu relevan. Gue tidak akan tertarik sama sesuatu yang gak relevan buat gue gitu ya. Dan maka dari itu sebenarnya orang ikut-ikutan tren juga karena itu relevan gitu. Ketika ada tren kan, ya itu jadi tren karena relevan buat banyak orang. Makanya tuh habis itu tren gitu ya. Lagi hangat-hangatnya. Nah, lato-lato rame itu tuh habis itu ya udah harus ada lato-lato dan sebagainya gitu ya. Sayangnya tren itu jadi rebutan banyak orang gitu. Jadi akhirnya kita nggak bisa own gitu. Nah, lebih dalam lagi sebenarnya kalau kita ngelihat relevansi itu apa? Relevan itu adalah sesuatu yang benar-benar bikin mereka nengok gitu ya. Contohnya misalnya apa?
Ya, contoh yang paling sering yang gue ngomongin cocktail party effect gitu ya. Lagi ke kawinan teman lama, terus kita ketemu teman lama gitu ya, teman SMA gitu ya, yang kawin ya di apa namanya di pelaminan, terus kita ketemu teman yang lain, teman, lu apa kabar? Kita fokus banget ya, ada orang lewat ngomong apa kita nggak denger dan sebagainya. Tapi begitu nama kita dipanggil sama MC, teman-teman mempelai dari SMA ini, yuk siap-siap foto di depan gitu. Terus tiba-tiba kita nengok. Padahal kita fokus. Karena apa? Karena relevan. Dan relevansi itu berjalan tidak secara pilot aja, tidak secara sadar aja, tapi secara bawah sadar. Ketika kita fokus sama sesuatu, ada otak subliminal, otak bawah sadar kita yang menangkap subliminal message, termasuk hal-hal yang tadi. Nangkap bahwa nama lo dipanggil, sesuatu yang relevan nama lo disebut nih, sehingga kayaknya waktu lo untuk nengok gitu. Itu cocktail party effect. Yang kedua itu adalah kalau kita lihat, sales itu suka cari kesamaan atau orang-orang partnership ya, begitu ketemu jelas apa kita bilang tunggu deh mas, kayaknya dulu sekolahnya di itu ya, saya pernah lihat deh. Oh ya, emang kamu angkatan berapa? Oh kita ini, oh ternyata adik kelasnya. Oh iya ya, oh adik lu tuh teman gue dan sebagainya. Nah, itu kan ngebangun apa namanya, cari kesamaan itu sebenarnya upaya untuk ngebangun relevansi gitu. Ketika ada kesamaan kita ngerasa dekat gitu, dan ketika punya same interest atau same background atau kesamaan apapun, kita jadi somehow ngerasa satu kubu, karena nih orang kalau ada apa-apa gue gampang kok carinya gitu kan, dan apalagi kayaknya nggak ada apa-apa deh gitu ya. Nah itu tadi gitu. Nah jadi apa namanya, contohnya juga kita ngelihat ya, kayak misalnya gini, kalau kita ikut komunitasnya besar, komunitas yang kita nggak kenal semua orang di sana. Terus kayak kemarin saya baru ikut ada satu kopdar, satu marketing community gitu ya. Terus habis itu saya nggak kenal semuanya gitu ya. Mungkin yang saya kenal cuma berapa, 10-an orang lah gitu ya. Terus habis itu begitu selesai acara, terus kita foto bareng. Nah terus habis itu fotonya disebar ya. Nah begitu disebar, terus habis itu kan kita lihat semua masing-masing ngelihat. Saya yakin gimana saya ngelihatnya itu persis sama kayak orang lain ngelihat. Ya itu apa? Yang diperhatiin adalah orang-orang yang dikenal, atau orang-orang punya kesamaan misalnya apa, ini sama-sama jadi pembicara nih kita nih gitu ya kan, atau ini sama-sama pernah di kantor yang sama nih, atau sama-sama kuliahnya kampusnya sama nih, atau apapun itu gitu. Ketika kita punya kesamaan, atau kita ngenalinnya, terus kita jadi merhatiin lebih. Artinya memang itu tadi, relevansi dan kesamaan itu ngebangun relevansi dan bikin kita lebih perhatiin gitu ya. Nah terus contoh yang ketiga ini contoh yang paling sering. Ada satu account ada satu orang namanya Dave, dia sering disebut Mr. Dave gitu ya. Dia punya account namanya Londo Kampung kalau nggak salah. Ini orang Australia, tinggal lama di Surabaya, ya di Jawa Timur lah, Surabaya kalau nggak salah ya. Dia bisa bahasa Jawa bahkan gitu ya. Terus dia suka pura-pura gitu kan, jadi turis, ngomong ke ibu-ibu yang cuma bisa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, ngajak ngomong bahasa Inggris, padahal dia bisa bahasa Jawa. Ujung-ujungnya begitu dia ngomong bahasa Jawa, terus ibu-ibu bilang, wah bisa ngomong basa Jawa tuh gitu kan, jadi bisa ngomong bahasa Jawa tuh kan gitu. Jadi itu momen dimana ketika orang bisa ngomong bahasa kita, terus kita jadi kayak tiba-tiba ngebangun relevansi. Sama kayak kita punya teman kantor gitu ya, kayak saya punya teman kantor satu ya, nggak satu sih, ada beberapa yang expat gitu ya, bukan orang Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia. Suatu saat kita ada call one on one ya, ada yang harus dikoordinasiin, terus dia buka dengan selamat sore Untung. Nah buat saya juga kayak waduh, oke ya lu sekarang udah bisa bahasa Indonesia ya, walaupun dia cuma bisa ngomong gitu. Nah itu tadi, jadi bahkan ketika orang ngomong dengan bahasa audiensnya, itu langsung ngebangun relevansi. Sama kayak waktu Obama datang ke Indonesia ya, bahwa faktanya Obama pernah di Indonesia aja itu bangun relevansi gitu ya, ada kesamaan sehingga relevan. Apalagi waktu dia ngomong bahasa Indonesia, halo Indonesia, dia bilang gitu, woi gitu kan, orang tepuk tangan, apa kabar, terus semua makin ini ya. Ditambah lagi begitu, habis dilanjutin lagi gitu kan, saya rindu bakso, sate gitu kan, pakai bahasa Indonesia gitu loh, bukan bahasa Inggris ya. Orang makin wah, langsung relevansi melejit gitu. Jadi itu tadi gitu, bahwa relevansi itu punya somehow itu nge-trigger sesuatu yang personal yang membuat kita jadi ngerasa dimengerti, kita jadi ngerasa satu pihak gitu ya. Nah terus yang terakhir adalah nih yang penting ya, contoh terakhir adalah ketika orang baru ketemu, terus habis itu ketika nyapa itu nyebut nama, itu rasanya luar biasa gitu kan. Ketemu terus habis itu udah selesai, oh ya makasih banyak ya Pak Untung ya, nanti kita kirim ya, nanti kita invite deh undangannya buat Pak Untung sama teman-teman gitu kan.
itu rasanya langsung tiba-tiba di hati tuh kayak langsung apa ya, langsung kecolek dibanding makasih ya Pak, nanti Bapak kita invite lagi ya. Nah itu beda, nambahin nama di belakangnya itu aja udah langsung apa ya, merasa diperhatikan, merasa dihormati dan lain sebagainya. So kesimpulannya, relevansi yang harus dikejar ketika konten ini nanti makin gila-gilaan adalah sesuatu yang matters, nyari sesuatu yang matters buat dia, sehingga dia ngerasa gue perlu perhatiin ini karena ini sesuatu yang relevan, ini tentang gue gitu ya. Nah brand harus bisa bangun relevansi di level itu gitu ya. Nah kenapa diperhatiin ya, karena itu tadi, karena matters, karena ini kesamaan, karena ngerasa dimengerti, bahasanya sama, ada kedekatan dan lain sebagainya. Nah apa yang bisa dilakuin sama brand untuk bisa ngebangun relevansi ini? Pertama adalah secara praktikal aja ya. Yang pertama adalah speak their language gitu ya. Pakai bahasa mereka. Iklan di daerah dengan bahasa setempat itu terbukti lebih mengena karena orang ngerasa dia brand internasional, bahkan ya ngomongnya bahasanya misalnya di Tasik gitu ya, bahasanya bahasa Sunda, orang jadi ngerasa wah ini punya kedekatan gitu ya. Atau bahkan bahasanya nggak harus bahasa daerah gitu, tapi ketika segmen tertentu bisa pakai bahasa-bahasa slang, istilah-istilah yang biasa dipakai sana gitu ya. Tapi memang harus autentik dan luas gitu ya. Kalau enggak jadi aneh gitu, kayak apa ya? Kayak ya ini bukan berusaha rasis ya, tapi kayak ngelihat orang Jawa yang medok banget ngomong pakai bahasa Jakarta tapi logatnya medok gitu, kayak iya gue nanti gue kirimin udah. Nah, itu jadi nggak enak gitu. Jadi otentik aja gitu. Kalau memang terlalu medok, ngomong aku kamu malah lebih enak dibanding pakai gue tapi medok gitu ya. Jadi harus berlatih untuk luas secara otentik gitu ya. Kalau nggak bisa ya udah apa adanya. Otentik itu penting. Yang kedua, bangun kesamaan. Ambil dari angle di mana mereka berdiri, pakai perspektif yang sama gitu ya. Manfaatin kesamaan kalau ada gitu ya. Contoh misalnya kayak Jawa Pos bilang korannya Jawa Timur, itu kan sebenarnya ngebangun kesamaan. Gojek bilang karya anak bangsa, itu ngebangun kesamaan. Dan yang terakhir yang paling penting, consumer insight gitu ya. Selalu cari anxiety sama desire-nya mereka tuh apa. Itu sesuatu yang bikin mereka stay awake at night, sesuatu yang kalau disebutin orang langsung apa nih, triggering gitu ya. Itu langsung ngebangun connection, ngebangun relevansi, dan sesuatu yang kalau ini diselesain itu rasanya lega banget gitu ya. Bukan cuma kayak iya sih tapi itu dia. Jadi harus sesuatu yang wah oke nih boleh nih gitu. Jadi itu tadi. Jadi kesimpulannya, ketika konten makin luar biasa banyak, otak kita akan memprogram dirinya untuk ini gue pinggirin dulu deh, enggak deh, makin banyak kita akan makin tega untuk tidak menempatkan attention di banyak hal itu dia. Kita lebih akan tega untuk ngefilter ini aja yang gue perhatiin, dan caranya untuk kesana adalah relevansi, ngebangun relevansinya kurang lebih di level itu.